Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen, guru bahasa Indonesia. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Kak Anggit, saya sendiri Kak Zulaika, dan Kak Elizabeth. Untuk presentasi kali ini yaitu kita akan menjelaskan tentang fenomena kesalahan ejaan diksi kalimat dalam ragam lisan dan tulisan. Untuk abstraknya, bahasa Indonesia yaitu memiliki dua bentuk utama, yaitu lisan dan tulisan, yang masing-masing memiliki kaidah unik. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesalahan berbahasa di keduanya menggunakan pendekatan analisis kontrastif dan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Elis. Baik, terima kasih Kak. Untuk latar belakangnya, perbedaan mendasar antara ragam lisan dan tulis menyebabkan munculnya berbagai bentuk kesalahan bahasa. Di era digital, batas antara keduanya menjadi kabur, sehingga kesalahan lisan kerap terbawa ke dalam tulisan formal. Untuk masalah umum, dalam ragam lisan, kesalahan meliputi pelafalan tidak baku, penggunaan diksi gaul, dan kalimat yang tidak lengkap. Ragam tulis menunjukkan kesalahan pada ejaan, diksi yang kurang formal, dan kalimat yang kurang jelas atau ambigu. Untuk teori pendukungnya itu, penelitian ini merujuk pada analisis kesalahan berbahasa yang dibahas oleh Corder 1967 dan konsep diklosia yang dibahas oleh Ferguson 1959. Rujukan formal adalah ejaan yang disempurnakan atau yang disebut EYD dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk rumusan masalah pada permasalahan bahasa Indonesia ini kami yaitu yang pertama, bagaimana bentuk kesalahan ejaan diksi dan kalimat dalam ragam lisan dan tulis yang akan dibahas pada pembahasan nanti. Yang kedua yaitu apa sih perbedaan dan persamaan kesalahan di kedua ragam tersebut? Yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kesalahan tersebut? Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Anggit. Baik, kemudian ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan berbahasa yang muncul dalam ragam lisan dan tulisan, khususnya pada aspek ejaan diksi dan struktur kalimat. Selain itu, kami juga menganalisis persamaan dan juga perbedaan pola kesalahan antara kedua ragam, serta mengeksplorasi faktor-faktor penyebabnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data diambil dari media sosial, portal berita, podcast, dan pidato publik, kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola kesalahan yang muncul. Boleh di next. Oke, salah satu studi kasus yang kami analisis berasal dari berita daring mengenai Rafa, yaitu seorang anak yang menjadi korban gigitan ular beling. Contoh kalimat dalam berita menyatakan bahwa pasien Rafa sudah dinyatakan meninggal tadi pagi jam 00.32 WIB, ujar Humas RSUP Dr. Karyadi Semarang, Aditya kepada Kumparan Minggu 20 Juli. Kami menemukan 3 masalah utama dalam kalimat tersebut. Pertama, ejaan gelar. Seharusnya ditulis dokter sesuai kaidah EYD. Kedua, frasa waktu tadi pagi jam 00.32 WIB kurang tepat karena pukul 00.32 tergolong dini hari, bukan pagi. Ketiga, struktur kalimat terlalu panjang dan juga padat, menyulitkan pembaca untuk memahami informasi. Kalimat yang kami rekomendasikan adalah pasien Rafa dinyatakan meninggal pada pukul 00.32 WIB, ujar Aditya Humas RSUP Dr. Karyadi Semarang, Minggu 20 Juli 2025. Boleh di next, Kak? Baik, selanjutnya adalah dalam analisis lanjutan, kami mengkaji 3 aspek penting, yaitu kalimat, ejaan, dan juga diksi. Pertama, dari segi kalimat ditemukan kecenderungan penggunaan kalimat panjang dan berlapis, misalnya kronologi peralatan Rafa yang dijelaskan dalam satu paragraf padat. Revisi yang disarankan adalah sebelumnya, Rafa dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi pukul 9 Juli 2025, ia langsung dirawat di Pediatric Intensive Care Unit dalam kondisi koma. Setelah dirawat hampir sebulan, ia meninggal dunia pada 20 Juli 2025. Kalimat seperti ini lebih efektif karena singkat dan juga mudah dipahami.
Kedua, dari segi ejaan ditemukan penulisan gelar medis yang tidak sesuai. Dokter dalam penulisan caps lock seharusnya dokter dan titik serta format tanggal dan juga waktu yang kurang baku. Ketiga, dari segi diksi, istilah ular weling sebaiknya diperjelas dengan tambahan informasi ilmiah, misalkan ular weling dalam kurung Najas putatrix, agar pembaca yang tidak familiar pun bisa memahami penggunaan frasa tadi pagi dalam konteks dini hari juga sebaiknya diganti menjadi pukul 00.32 WIB untuk menghindari ambiguitas. Bagi next. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media daring di Indonesia secara umum sudah menunjukkan kemajuan dalam penggunaan bahasa informatif dan juga faktual. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kesalahan minor dalam ejaan struktur kalimat dan juga pemilihan diksi. Kesalahan tersebut meskipun kecil dapat mempengaruhi kejelasan pesan dan juga persepsi pembacanya. Kemudian untuk implikasinya dibutuhkan peningkatan kesadaran terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baku, khususnya di kalangan jurnalis, editor, dan juga penulis media daring. Dengan menjaga konsistensi dan juga ketepatan bahasa, profesionalisme media akan meningkat dan pemahaman publik terhadap informasi menjadi lebih baik. Boleh di next? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.